Askariasis adalah penyakit cacingan yang disebabkan oleh cacing yang namanya Ascaris lumbricoides. Cacing ini banyak ditemukan di negara-negara tropis ataupun subtropis yang kelembapannya cukup tinggi. Nah, biasanya paling banyak ditemukan pada anak-anak dengan kelompok usia sekolah dasar. Hai pemirsa DRV Channel, kali ini saya Dr. Jen, spesialis parasitologi klinik, akan membahas mengenai penyakit cacingan. Cacing yang akan kita bahas kali ini tinggal di dalam perut manusia. Askariasis adalah penyakit cacingan yang disebabkan oleh cacing yang namanya Ascaris lumbricoides. Cacing ini banyak ditemukan di negara-negara tropis ataupun subtropis yang kelembapannya cukup tinggi. Nah, biasanya paling banyak ditemukan pada anak-anak dengan kelompok usia sekolah dasar. Bila manusia tanpa sengaja menelan makanan yang terkontaminasi oleh telur tadi, nah telur ini akan ikut bersama makanan masuk ke dalam saluran pencernaan kita. Di dalam usus, dia akan menetas dan akan keluarlah larva tadi. Larva tadi nanti akan menembus dinding usus, masuk ke aliran darah atau pembuluh limfe, dia akan menuju paru-paru. Di paru-paru, larva ini akan terus berkembang sampai kemudian dia naik ke trakea dan menimbulkan refleks batuk. Nah, pada saat dia menimbulkan refleks batuk, dia akan kembali tertelan dan masuk ke dalam usus halus. Nah, di dalam usus halus ini dia akan berkembang menjadi dewasa. Nah, cacing dewasa dan cacing betina ini akan bisa tumbuh dan hidup selama 1-2 tahun dan berkembang menjadi dewasa dengan panjang sampai sekitar 30 cm. Nah, seseorang yang terinfeksi Askariasis ini pada umumnya tidak menimbulkan gejala. Tapi kalaupun ada, misalnya pada tahap awal, pada saat larva masuk ke paru-paru, dia bisa menimbulkan batuk. Batuk, bisa demam, bahkan bisa batuk yang mengeluarkan darah. Nah, setelah melewati fase itu, ketika dia menjadi dewasa, dia akan menimbulkan gejala seperti rasa tidak nyaman di perut atau nyeri perut, bisa juga diare, mual, ataupun muntah. Karena gejalanya yang memang tidak spesifik dan mungkin tanpa gejala, kadang orang tidak sadar kalau memang terinfeksi oleh cacing ini. Tapi cacing ini juga bila tertelan dalam jumlah yang banyak dan menjadi dewasa pada saat yang bersamaan atau terakumulatif, cacing ini dapat menimbulkan komplikasi seperti akan menimbulkan sumbatan usus yang dapat membahayakan penderitanya. Atau pada anak-anak, jika dalam jangka waktu yang berkepanjangan atau dalam fase kronis, itu akan menimbulkan gangguan pertumbuhan karena cacing ini akan mengambil nutrisi yang ada pada anak tersebut sehingga anak tersebut akan mengalami gangguan pertumbuhan. Itu adalah yang paling sering terjadi pada anak-anak. Disarankan untuk penderita pergi ke dokter, nanti dokter akan meminta sampel daripada kotoran atau fesesnya. Nah, di dalam kotoran atau fesesnya kita akan periksa di bawah mikroskop, nanti akan ditemukan adanya telur cacing tersebut. Atau bisa juga kalau sudah terlalu banyak cacing itu di dalam tubuh, cacing itu bisa keluar melalui kotoran tadi ataupun keluar melalui mulut pada saat pasien muntah. Nah, seperti yang tadi sudah dijabarkan, kalau Askariasis itu akan menular kalau kita tidak sengaja tertelan telur yang sudah infektif tadi. Nah, untuk mencegahnya tentu kita harus menghindari tanah yang terkontaminasi oleh telur tersebut, seperti mencuci tangan sebelum makan atau mencuci tangan setelah kita buang air besar. Perlu diperhatikan juga untuk makanan seperti sayuran atau buah yang akan kita konsumsi, karena kita tidak tahu apakah penggunaan pupuk dari kotoran manusia masih digunakan atau tidak, ataupun air yang digunakan untuk menyiram daripada tumbuhan atau buah tersebut adalah air tanah yang terkontaminasi oleh telur tadi atau tidak. Jadi sebaiknya ketika kita makan sayuran ataupun buah yang tidak dimasak, sebaiknya dicuci dengan air yang mengalir sampai bersih, dan disarankan untuk makan makanan sayuran yang dimasak terlebih dahulu. Jadi pencegahan terbaik memang adalah melalui menjaga hygiene diri dan menjaga sanitasi lingkungan. Saat seseorang terdiagnosis Askariasis, dokter biasanya akan memberikan obat cacing. Nah, obat cacing ini seperti mebendazole ataupun albendazole. Nah, biasanya diberikan dalam dosis tunggal, tapi memang hal ini disesuaikan dengan beratnya infeksi yang diderita. Kita juga bisa mencegah penyakit Askariasis ini dengan meminum obat cacing tiap 6 bulan sekali. Pemerintah saat ini juga sudah menjalankan program tersebut dengan membagikan obat cacing secara gratis ke sekolah-sekolah dasar yang memang merupakan
kelompok usia yang paling banyak menderita penyakit ini. Askariasis yang disebabkan oleh cacing Ascaris lumbricoides masih merupakan masalah kesehatan yang penting diketahui oleh kita semua, karena penyakit ini dapat menimbulkan gangguan nutrisi dan gangguan pertumbuhan, terutama pada anak-anak usia sekolah dasar. Sehingga penting bagi kita untuk mengetahui pencegahannya seperti yang tadi sudah disampaikan, dengan cara seperti mencuci tangan setelah kita buang air besar atau sebelum kita makan ataupun mengolah makanan. Dan juga penting bagi kita untuk mencuci setiap makanan yang akan kita makan seperti sayuran ataupun buah, atau juga memasak sayuran hingga matang sebelum kita konsumsi. Kebiasaan-kebiasaan ini penting bukan hanya untuk mencegah penyakit askariasis, tapi juga dapat mencegah penyakit-penyakit lain yang berhubungan dengan sanitasi yang buruk. Silakan share video ini, pasti bermanfaat.